Kelompok keempat akan membahas tentang seperti apa itu ekosistem laut. Pengertian padang lamun. Padang lamun adalah salah satu tumbuhan berbunga dengan kemampuan beradaptasi secara penuh pada perairan yang memiliki salinitas tinggi, seperti air laut. Tumbuhan ini dapat hidup tenggelam di dalam air namun tetap memiliki rizoma, daun, serta akar sejati. Selain terumbu karang dan bakau, padang lamun juga merupakan salah satu dari 3 ekosistem paling penting di kawasan pesisir. Selain itu, wilayah ini juga mempunyai potensi ekonomi dan ekologi. Karena pola hidup lamun merupakan hamparan, maka muncullah istilah padang lamun. Padang lamun dapat diartikan sebagai hamparan vegetasi lamun yang menutup suatu area laut dangkal atau pesisir dan terbentuk dengan kerapatan karang yang jarang. Nah, saya akan menyebutkan karakteristik padang lamun. Secara ekologis, padang lamun memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi ciri khasnya. Antara lain, lamun dapat dijumpai di perairan landai, baik dataran lumpur maupun pasir. Yang kedua, padang lamun dapat pula dijumpai pada batas terendah area pasang surut di kawasan hutan bakau atau di area terumbu karang. Yang ketiga, lamun dapat hidup hingga kedalaman 30 meter di area perairan tenang serta terlindungi. Yang keempat, lamun hidupnya sangat bergantung pada cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Yang kelima, dapat melakukan proses metabolisme secara optimal jika keseluruhan tubuhnya terbenam air, termasuk daur generatif. Yang keenam, lamun dapat hidup di area perairan asin. Yang ketujuh, padang lamun memiliki sistem perakaran yang dapat berkembang secara Sebaran tumbuhan lamun cukup luas, mulai dari benua Arktik sampai ke kawasan Afrika dan Selandia Baru. Terdapat 58 jenis tumbuhan lamun di seluruh dunia, dengan konsentrasi utama di perairan Indo-Pasifik. Dari jumlah tersebut, 16 jenis dari 7 marga diantaranya ditemukan di perairan Asia Tenggara. Jumlah jenis terbesar dapat dijumpai di perairan Filipina. Di Indonesia, ditemukan jenis lamun dengan jumlah relatif rendah dibanding Filipina. Namun, di Indonesia juga terdapat 2 jenis lamun yang diduga belum teridentifikasi secara jelas, yakni Halophila vicari serta Ruppia maritima. Dari beberapa jenis yang ada di Indonesia, terdapat jenis Thalassodendron silatum atau lamun kayu yang penyebarannya sangat terbatas dan berada di wilayah timur perairan Indonesia. Adapun taksonomi lamun yaitu kingdom, Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Helobiae, famili Hydrocaritaceae, genus Enhalus, spesies Enhalus acroides. Pun manfaat padang lamun menurut ahli yaitu menurut Phillips dan Menetz pada tahun 1998, di mana mereka beranggapan bahwa ekosistem lamun adalah salah satu yang paling produktif pada perairan dangkal dengan fungsi yaitu pertama menstabilkan serta menahan sedimen-sedimen yang di bawah melalui tekanan dari gelombang dan arus. Dan yang kedua yaitu daun-daun memperlambat dan mengurangi arus serta mengembangkan sedimentasi. Dan yang ketiga yaitu memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan muda untuk berkembang biak. Dan yang keempat yaitu organisme-organisme epifit pun dapat dibantu perkembangannya oleh daun-daun lamun. Dan yang kelima yaitu mampu menfiksasi karbon yang sebagian besar hasilnya masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Peran ekologis padang lamun. Secara ekologis, padang lamun memiliki peranan penting bagi wilayah pesisir. Di antaranya, yang pertama yaitu sebagai produsen detritus serta zat hara. Yang kedua yaitu pengikat sedimen dan stabil substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang padat serta saling menyilang. Yang ketiga yaitu sebagai area berlindung, tumbuh besar, mencari makan, memijah bagi sejumlah biota laut terutama dalam melewati masa dewasanya. Yang keempat yaitu sebagai tulung pelindung penghuni lamun dari sengatan matahari yang mengganggu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi padang lamun. Kestabilan ekosistem padang lamun dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Faktor-faktor tersebut sebagian besar berasal dari suhu, cuaca, hingga kondisi cahaya matahari. Nah, faktor pertama yaitu kecerahan. Penetrasi cahaya matahari yang masuk ke perairan akan mempengaruhi proses fotosintesis tanaman lamun. Intensitas cahaya yang tinggi sangat diperlukan bagi lamun. Jika suatu perairan mendapatkan intensitas cahaya yang cukup, maka produktivitas lamun juga akan berbanding lurus. Faktor kedua yaitu suhu. Ekosistem padang lamun secara umum ditemukan secara luas di area bersuhu dingin hingga tropis. Hal ini mengindikasikan bahwa toleransi lamun cukup luas terhadap perubahan suhu. Kondisi ini juga tidak selamanya benar, sebab lamun di daerah tropis lebih dapat tumbuh optimal. Faktor ketiga yaitu salinitas. Kisaran salinitas yang dapat ditoleransi oleh lamun mencapai 10–40%. Nilai optimumnya sekitar 35%. Tentunya, penurunan salinitas akan menurunkan pula kemampuan lamun untuk berfotosintesis. Faktor keempat yaitu substrat. Substrat merupakan kebutuhan utama bagi pengembangan padang lamun. Peranan kedalaman substrat mencakup dua hal, yakni yang pertama yaitu pelindung tanaman dari arus laut serta tempat pemasok dan pengolahan nutrien. Faktor kelima yaitu kecepatan arus. Produktivitas padang lamun begitu dipengaruhi oleh kecepatan arus sebuah perairan. Ketika kecepatan arus 0,5 per detik, Thalassia testudium yang merupakan salah satu jenis tanaman lamun dapat memiliki kemampuan maksimal untuk tumbuh.